Ini batu prasejarahnya. Jadi kembali lagi sahabat layar ireng. Kali ini kita kembali ke Gumuk Sikit karena dahulu fokusnya adalah review pusaka yang kita peroleh di sana. Sekarang fokusnya adalah peninggalan sejarah zaman Neolitikum di Pekalongan, sehingga zaman prasejarah ini di Pekalongan mengalami zaman batu muda karena mungkin Pekalongan yang berupa hutan ataupun lautan tidak ideal untuk tempat tinggal pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua seperti Sangiran ataupun Lembah Bengawan Solo. Nah, di sana di persawahan ini sudah tampak situs Gumuk Sikit. Kami berjalan terus dengan tetap berhati-hati tentunya karena beberapa kali kami waktu melintasi sini ya berpapasan dengan ular di sawah, jadi kami harus memperhatikan jalan dengan seksama. Nah, terus kami susuri jejak peradaban tertua yang ada di Pekalongan, karena setelah dari Gumuk Sikit ini peninggalan yang nyaris juga sama-sama tua tetapi masih lebih muda eranya, yaitu di Sastro Dirjan, kemudian di beberapa tempat lain yaitu Batu Kenong atau situs Bleber atau situs Batu Gamalan yang diperkirakan oleh para ahli arkeolog hadir di Pekalongan pada saat zaman Megalitikum. Ini kami perlahan sudah mulai dekat dengan area Punden Berundak ya. Punden Berundak ini sebagai tempat wujud pertapaan persembahan kepada Yang Maha Kuasa atau kekuatan roh-roh leluhur ya. Ini kiraan sudah sampai depan. Kemudian kita akan ketemu sumber air dan beberapa ornamen-ornamen batu pipih khas dari peninggalan Neolitikum. Nah, saudara semua atau sahabat layar ireng semua, banyak studi yang meneliti Gumuk Sikit. Kita yakini bahwa inilah peradaban tertua karena setelah itu dikembangkan di masa Hindu-Buddha. Seorang biksu pengelana yaitu Biksu Fahin yang banyak bercerita mengenai Indonesia ya. Nah, ini saya berada di batu yang pipih-pipih ya ukurannya. Nah, Biksu Fahin tersebut pernah singgah di lokasi ini, dibuktikan dengan beberapa penemuan tembikar atau gerabah yang di dalamnya berisi emas-emas kecil sebesar biji kapuk ya. Pekalongan adalah satu daerah yang istimewa karena hampir semua peninggalan dari
prasejarah seperti situs Leberan di Gunung Kidul maupun di situs-situs tempat lainnya juga ada di Pekalongan. Sampai pada peradaban modern pun Pekalongan istimewa. Halo teman-teman layar Irang, jumpa lagi. Kali ini kita berada di Gumuk Sigit, letaknya di Desa Rejosari, Bojong. Dan di Gumuk Sigit ini merupakan sebuah peninggalan prasejarah. Teman-teman bisa lihat di bawah ini. Ini merupakan batu-batu peninggalan dari zaman prasejarah. Ini bisa dilihat dari perbedaan antara batu dari zaman megalitikum sama batu alam. Ini tampak berbeda. Dan juga di sana ada sebuah sumur. Ini merupakan sumur tua karena zaman dulu, zaman prasejarah itu pasti hidupnya itu tidak jauh dari sebuah mata air. Dan untuk kita mengupas apa sejarahnya di sini, kita lebih baik tanya nih kepada Pak Andi. Teman-teman layar Irang, kita ketemu ya Ham ya di konten-konten sejarah mistis ya, walaupun ada sih areal bagian mistisnya tetap ada. Namanya benda kuno, peninggalan kuno kan pasti ada ya. Penjaganya Ya. Kalau dulu di konten sebelumnya saya malam hari ke sini dan dapat jaran buyang ya, kemudian batu umpak Mataram. Nah, hari ini kita akan kupas sisi sisi sejarahnya. Jadi kenapa banyak peninggalan di tempat ini, dan ini disakralkan loh. Jadi masyarakat sini mensakralkan dengan mitos bahwa yang dapat emas dari sini kalau itu berupa manuk puyuh atau burung gemek ya, itu katanya akan gila. Dan emasnya tuh ada yang berbentuk jangkar. Mayoritas itu peninggalan zaman Hindu Buddha, karena ada biksu Fahim yang pernah kesini dan peninggalannya ada gentong yang isinya emas-emas biji kapuk atau kelenteng ya. Nah, ini kita bisa lihat struktur batunya. Ini yang peninggalan asli ya. Ini halus-halus. Jadi bukti kebudayaan manusia nih. Bedaan sama ini ya Pak. Nenang toko material ada ya, tapi Ada. kan di gerinda. Kalau ini enggak, ini zaman manusia dulu dipecah-pecah, entah bagaimana caranya ya. Tapi yang jelas ini dipecah-pecah sehingga jadi seperti ini. Dan ini aslinya punden berunda, jadi saya enggak berani mengubah tata letaknya karena nanti untuk kepentingan studi ya. Nah, yuk kita lihat ke sini. Nah, ini ada lagi ya. Nih. Ya, sama. Nah, ini juga, ini entah maksudnya ditata untuk apa, kita juga belum tahu. Nah, itu Pak. Nah, ini kayak yang nih kayak kampak genggam. Ya, enggak kampak genggam. Ini persis nih. Ya. Nah, ini untuk gali gini zaman dulu. Ya, karena belum kenal logam. Tapi zaman Neolitikum ini sudah hampir dikenal logam, karena logam-logam yang macam perunggu yang leleh di dekat api ini sudah mulai ada setelah beberapa dekade setelah Neolitikum, nanti mulai ada logam. dari logam ya Pak. Jadi ini pun saya tidak berani ngambil ya, walaupun kalau dikantongi nggak ada yang tahu ya, tapi janganlah ini, karena bisa jadi sebuah peninggalan budaya
yang harus dilestarikan teman-teman. Oke, habis ini kita ke Wonopringgo, ke Sastro Dirjan. Dan Antara legenda dan fakta yang berbeda. Jadi di Sastro Dirjan ini peninggalan megalitikum. Ya, tetapi ada legenda setempat tentang Mbah Sastro dan Mbah Dirjan yang katanya batu gamelan itu batu gamelannya Sunan Kalijogo yang disembunyikan mereka berdua. Jadi kita cek itu. tetap ikuti kami. Kami telah sampai di situs Bleber, Dukuh Bleber, Sastro Dirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Nah, inilah situs megalitikum yang konon katanya pada saat itu ada legenda bahwa Sunan Kalijogo pernah berdakwah sampai daerah ini dengan menggunakan gamelan untuk menarik perhatian masyarakat, tetapi ada dua tokoh yang kemudian selalu mengganggu beliau dan akhirnya dua tokoh tersebut menyembunyikan gamelan dari Sunan Kalijogo. Kedua tokoh tersebut bernama Mbah Sastro dan Mbah Dirjan, dan kemudian keduanya dikutuk oleh Yang Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian menjadi batu tegak di situ, dan gamelan-gamelan tersebut juga menjadi batu karena ucapan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, situs Suatu Bleber ini yang terdapat di sini ada beberapa menhir, kemudian batu umpak atau batu persegi ya, kemudian batu kenong. Nah, ini batu kenongnya bentuknya sangat mirip sekali, ini menhirnya ya, menhir yang ada di dan sudah tergeletak rubuh. Biasanya menhir ini dalam keadaan tegak seperti di situs-situs lain di daerah lain ya. Ini batu umpak yang kotak persegi, kemudian yang saya pegang ini batu kenong. Jadi bentuknya mirip sekali dengan gamelan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk persembahan terhadap roh-roh leluhur. Nah, ini batu yang mirip sekali dan saya letakkan dengan tepat dan bentuknya tidak berubah ke bentuk semula karena untuk kepentingan studi kita harus meletakkan posisi tersebut agar rangkaian sejarah dapat diteliti oleh para arkeolog kita. Ini kita masih melihat banyak batu-batu umpak dan batu kenong ya. Jadi nyata bahwa legenda Sastro Dirjan, gamelan yang dikutuk menjadi batu tersebut kalah tua dengan fakta yang ada, bahwa faktanya di situs Bleber ini adalah peninggalan kebudayaan megalitikum. Nah, dari sini nanti kami akan beranjak ke Bendungan Kletak ya, bendungan yang fenomenal yang terkenal paling angker dengan kata kletak, itu dari kata kletak karena dahulu ada sebuah pondok pesantren di masa lalu yang kemudian santrinya satu persatu dikletak oleh penghuni jin di sekitar bendungan Kali Kletak tersebut. Aslinya kali tersebut adalah pertemuan antara Sungai Welo dan Sungai Sengkarang yang kemudian bermuara di Pencongan dan menuju ke Laut Jawa. Kami bersama Kiran The Explorer telah sampai di bendungan Kali Kletak dan tampak sekali ketika sore ini meskipun matahari masih nampak tetapi suasananya agak mencekam, dan disinilah saya dapat cerita di pendopo yang baru dibuat yang diduduki oleh Kiran ini. Tukangnya pernah cerita ke kami saat beliau masih bekerja, tiba-tiba anak kecil
datang dan wujudnya seperti genderuwo. Nah, ini kami berada di pemakaman sekitar Kali Kletak yang kemungkinan adalah makam-makam yang dahulu termasuk dalam rangkaian pesantren Kletak. Tetapi karena kami tidak berhasil menemui juru kuncinya, sehingga kami hanya sekedar tertirah di makam Ki Gede Mojo Tengah. Nama Ki Gede Mojo Tengah sendiri juga terdapat pada tokoh agung di Wonosobo yang makamnya diketemukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat. Entah apakah tokoh tersebut adalah sama dengan makamnya yang ditemukan oleh Kiai Haji Abdurrahman atau bukan, kami belum bertemu dengan penjaga atau juru kunci atau penanggung jawab makam tersebut. Dan mungkin lain kali akan kami datangi dan kami minta keterangan beliau agar cerita mengenai tokoh yang hidup di sekitaran Kecamatan Wonopringgo ini menjadi lebih dikenal dan mungkin makamnya jadi lebih banyak disiarai setelah banyak yang mengetahui tentang sejarah beliau.